efek yang didapatkan dalam pembentukan karakter anak yang tiger parenting juga banyak kelemahannya gitu. Jadi beberapa ahli menyarankan untuk menerapkan pola asuh yang sensitif dan responsif. Artinya sensitif terhadap kebutuhan anak. Orang tua tiger parents ini kompetitif banget kepada anak-anaknya. Anak-anak itu dituntut untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik gitu, supaya mendapatkan kasih sayang yang lebih besar gitu. Dan namanya anak-anak kan senang disayang, senang dicinta ya, senang dikasih hadiah tuh. Jadi ketika dia tidak dapat karena mungkin turun nilainya, ini kan menyedihkan sekali buat anak gitu ya. Pada anak yang mentalnya kuat ya, mungkin itu jadi pemicu buat dia, awas aja pokoknya semester sekali depan lagi gitu kan ya. Tapi kan pada anak yang karakternya lemah, kepribadiannya lemah, mungkin sebaliknya gitu, jadi acuh nggak acuh atau jadi apatis, malah semakin turun prestasi belajarnya kan gitu kan. Jadi kembali kepada penerimaan anak. Jadi yang idealnya itu pola asuh yang seperti apa sih di Indonesia paling tidak? Ya jadi kan begini, menurut beberapa profesor ya, terutama yang di bidang psikolog ya, yang expert di bidang pola asuh atau parenting, memang tidak bisa kita pungkiri metode pola asuh tiger parenting ini banyak yang berhasil mencetak anak-anak yang sukses, anak-anak yang prestasi akademisnya luar biasa, kita bisa bilang jenius lah ya. Tetapi di satu sisi banyak juga anak-anak yang hasil dari pola asuh tiger parenting ini punya karakter yang tidak sebaik prestasinya gitu. Seperti yang tadi ya, anak-anak yang sulit bersosialisasi dengan orang lain, susah beradaptasi di tempat yang baru, tidak bisa bekerja sama dalam tim, gampang putus asa, kecewa dan marah ketika gagal ya kan, menyalahkan diri sendiri, frustasi ya. Jadi ternyata efek yang didapatkan dalam pembentukan karakter anak yang tiger parenting juga banyak kelemahannya gitu. Jadi beberapa ahli menyarankan untuk menerapkan pola asuh yang sensitif dan responsif. Artinya sensitif terhadap kebutuhan anak, sensitif orang tua harus tahu, tahu betul, kenal betul dengan minat dan bakat anak-anaknya, kelemahan anak-anaknya, kelebihan anak-anaknya, itu yang diasah dan disupport ya kan, sehingga harus responsif gitu. Jadi ketika sudah tahu nih anaknya punya minat bakat di satu bidang, orang tua harus responsif, ya difasilitasi, disuportif gitu, disupport supaya anaknya di kemudian hari bisa berhasil dengan kecerdasannya di bidang itu. Kan kita semua tahu anak-anak itu kecerdasannya beda-beda, ya kan. Tidak semua anak cerdas di bidang logika atau matematika, ya kan. Banyak anak yang mungkin lebih cerdas di bidang kesenian, ya kan. Ada anak yang lebih cerdas di bidang berbahasa, language, ya kan. Dia gampang banget menghafal bahasa. Nah itu kenapa tidak itu yang kita support? Kenapa tidak itu yang kita arahkan daripada sekedar memaksa anak untuk berprestasi di nilai rapot atau nilai akademis saja, seperti itu. Jadi pola asuhnya itu sebaiknya sensitif dan responsif. Jika pola asuh ini diterapkan, anak sama-sama pintar, tapi mungkin lebih cepat pintarnya yang tiger parenting karena dipaksa ya, didorong terus gitu. Tapi bukan berarti anak-anak yang diasuh dengan cara yang lebih suportif, lebih responsif, lebih sensitif tidak akan jadi cerdas. Cuma mungkin waktunya lebih lama, tetapi nilai-nilai karakternya jauh lebih kuat. Jadi nanti ketika anak besar, ketika dia sudah sukses, dia menjadi anak yang bukan cuma sukses tapi juga punya karakter yang unggul, mandiri, kreatif, percaya diri, ya, bisa tahu apa yang dia butuhkan tanpa harus bergantung pada orang tuanya gitu. Sebenarnya kalau kita cerita soal pola asuh ini menarik banget sih Mbak Arin, karena pola asuh ini kan dari 4 dasar yang tadi saya sebut di awal di sesi pertama, itu kan banyak sekali modifikasinya ya, sesuai dengan perkembangan pengetahuan zaman sekarang ya. Bukan cuma pola asuh macan aja dong, ada juga yang namanya pola asuh gajah,
pola asuh lumba-lumba, pola asuh ubur-ubur, bahkan ada pola asuh helikopter. Nah ini menarik banget sebenarnya untuk dibahas gitu kan. Tapi kita nggak bisa bahas semua dalam satu topik ya, karena memang Tiger Parenting ini kan kemarin itu populernya itu kan ketika Profesor Amy Chua ini mengeluarkan buku tentang bagaimana cara dia mendidik kedua anaknya sehingga berhasil, kan seperti itu ya. Mungkin kalau kita cari pembanding nih ya, Tiger Parenting ini pembandingnya siapa sih? Artinya kalau Tiger Parent yang keras, yang lembut, yang gentle itu yang mana sih gitu ya. Salah satu contohnya adalah Elephant Parenting, pola asuh ibu gajah, pola asuh orang tua gajah gitu ya. Itu mirip seperti kalau kita memperhatikan bagaimana cara gajah merawat mendidik anaknya gitu ya, penuh kasih sayang, ya bahkan kadang-kadang terlihat memanjakan, ya kan, kemana-mana diantar, ya kan, ditungguin sekolahnya, kan gitu ya. Jadi tidak menuntut yang terlalu tinggi pada anak, jarang memarahi anak, lebih banyak memuji, lebih banyak memberi hadiah. Jadi lebih sepertinya lebih memanjakan gitu ya. Karena pola asuh Elephant Parenting ini biasanya orang tuanya itu ingin memastikan anaknya bahagia. Jadi kebahagiaan anak itu nomor satu di atas dari prestasi akademis. Tapi anaknya ntar jadi manja nggak? Benar, jadi kan tadi saya bilang ada beberapa positif negatifnya ya. Kalau pada hasil dari pola asuh Elephant Parenting ini, anak-anak biasanya lebih mampu berempati ya. Kemudian walaupun nanti dia sukses, dia tetap rendah hati, kan seperti itu ya. Nah, ada lagi yang helikopter, Mbak Rin. Itu yang seperti apa? Kalau yang helikopter itu ibaratnya ketika anak merasa orang tuanya seperti helikopter berputar-putar di atas kepalanya. Ini biasanya yang overprotective. Diawasi kemana-mana, dipantau, diawasi, tidak ada kepercayaan pada anak, ya, terlalu khawatir pada anak gitu. Terima kasih loh, Pak Mei. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama kami di Sonora Siang Women and Parenting dengan topik Tiger Parenting. Kita sudah ngobrol dengan Kak Meilani Fabiola, founder lembaga Karin Kahandira, dan saya Rini Aprianti bersama Kak Mei pamit. Kita ketemu lagi lain waktu di Women and Parenting bersama